Hanya di Project. Hanya di Project. Selamat sore sahabat pebisnis properti. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita akan membahas sesuatu pada sore hari ini. Yang pasti, ilmu adalah cerahnya jalan bagi seorang pebisnis. Melalui ilmu ini, inilah yang menjadi kawan perjalanan para pebisnis. Dari ilmu akan hadir inspirasi, motivasi, orientasi, bahkan semangat. Hanya di Project. Sore hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan seringkali menjadi permasalahan di tengah bisnis kita. Karena di tengah kita mengurus hal-hal yang bersifat strategis, target-target, ada tim yang harus kita kelola. Ketika ada tim, tentu akan ada kepemimpinan wajib hadir di sana. Nah, kita akan berbicara tentang situational leadership. Sebelum memasuki topik itu, saya hendak men-sharingkan bahwa konsep kepemimpinan itu banyak sekali model, definisi, dan pemahamannya. Ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik itu pemimpinnya cuma senyum aja, itu satu negara bisa bergerak kemana-mana. Salah satu contoh pemimpin karismatik ada presiden pertama kita, Pak Soekarno. Beliau itu menjadi cerminan bagaimana kepemimpinan karismatik dilakukan. Ada juga kepemimpinan transformasional. Ini cukup populer dibicarakan khususnya di wilayah korporasi. Tetapi meskipun definisi kepemimpinan itu banyak sekali, secara umum para pakar mendefinisikan kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi atau daya pengaruh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang situational leadership. Bagi saya pribadi, situational leadership ini lebih cocok untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Situational leadership merupakan kepemimpinan yang bersifat situasional. Artinya, ini adalah kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan kondisi yang situasional. Tetapi situasional yang dimaksud di sini bukanlah sekedar mood-moodan perasaan hati. Situasional yang dimaksud di sini adalah sebuah seni bagaimana kita memimpin, kapan kita melakukan people oriented, kepemimpinan yang berfokus kepada orang, dan kapan kita melakukan tasking oriented atau kepemimpinan yang berfokus kepada penugasan. Mana yang lebih baik? Dalam konteks situational leadership, justru adalah dua-duanya baik. Justru adalah bagaimana kita melakukan seni, kapan kita people oriented, kapan kita tasking oriented. Itu seni dalam kepemimpinan situational leadership. Penempatan pemberlakuan kepemimpinan situational leadership sendiri sebenarnya bukan tanpa konsep, ada konsep di sana. Nah, konsepnya itu adalah tergantung timnya, tergantung karyawan. Ada 4 level karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang disebut misalnya dengan level 1. Level 1 biasanya kondisinya adalah karyawan itu belum punya komitmen dan belum punya kompetensi. Nah, ketika kita berhadapan dengan tim yang berada di level 1 ini, maka karakter kepemimpinan kita adalah 80% tasking atau penugasan dan 20% people. Artinya, untuk tim yang seperti ini kita akan banyak bersifat ordering. Lakukan ini, lakukan itu. Dan apakah itu menjadi sesuatu yang kurang wajar? Wajar kok, karena dia anak baru, belum ngerti apa-apa. Maka dengan jenis kepemimpinan yang bersifat direktif, lakukan ini, lakukan itu, justru sebenarnya dia malah senang.
karena dia menjadi tidak bingung, tidak bengong, dia tahu apa yang harus dilakukan. Lalu ada karyawan level kedua. Level kedua ini biasanya kondisinya dia sudah mulai agak komitmen, tetapi belum terlalu kompeten. Tetapi kita sudah bisa mulai mengembangkan 40% people oriented dan 60% tasking. Artinya kita sudah mulai pelan-pelan membangun hubungan kepada karyawan jenis ini sambil kompetensinya kita naikkan. Lalu ada karyawan atau tim jenis ketiga. Kondisi karyawan atau tim jenis ketiga ini biasanya sudah memiliki komitmen yang baik dan sudah kompeten. Nah, ketika kita bertemu dengan karyawan seperti ini, kita naikkan lagi level people oriented-nya 60%, taskingnya cukup 40%. Lalu ada karyawan yang tipe jenis keempat. Ini kondisinya adalah karyawan ini sudah komitmen, sudah kompeten, dan siap satu visi. Jadi ibaratnya kalau kita senyum sedikit aja, dia menangkap itu, wah bos saya berpihak sama saya. Tenang Pak, Bapak nggak usah nyuruh saya apa-apa. Saya pasti kejar target-target yang ada. Nah, ketika kita menemukan karyawan-karyawan level ini, bukan masalah dia manajer, supervisor, atau tim, tapi ini bicara memang orang. Tapi memang biasanya makin tinggi kedudukan, seharusnya level dia sudah naik menjadi level 3, level 4. Nah, ketika kita bertemu dengan karyawan level 4 ini, maka kita akan mengembangkan 80% people oriented, kepemimpinan kita berfokus kepada dia, dan cukup 20% saja tasking atau penugasannya. Karena cenderung dia sudah komitmen, dia sudah satu visi sama kita, dan dia sudah tahu kok apa yang mau dikerjakan. Situational leadership ini bagi saya lebih relevan untuk pengusaha properti kelas kecil dan menengah. Karena memang untuk organisasi bisnis kelas kecil menengah, biasanya sistemnya masih belum terlalu matang, kultur juga masih baru dibangun, dan juga ada kompleksitas target-target yang harus dicapai. Nah, dengan kita memahami kepemimpinan situasional leadership ini, diharapkan para pemimpin bisnis bisa lebih taktis melihat kondisi perusahaannya dan timnya. Jadi nggak perlu gamang lagi. Ketika saya tegas, itu bukan berarti galak. Ketika saya ramah, saya juga ramah kepada situasi dan pribadi yang tepat. Demikian teman-teman, kiranya semangat terus bagi kita semua untuk mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita dan organisasi bisnis kita. Sehingga tim kita juga bisa satu hati, satu tujuan dengan kita. Selamat menunggu berbuka puasa, selamat beribadah. Salam Pimpin Bakhtiar. Hanya di Project.